Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mungkin yang perdana juga ya, setelah kedua ditutup mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, tiada kata yang lebih baik selain kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dan kami bisa berdiri di sini karena semua ini karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, semua kami diberi kesehatan sampai saat ini Bapa. Kami percaya Bapa, semua ini karena piaraan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, teman-teman kami ke dalam tangan-Mu pada Bapa. Supaya kami bisa berdiri di sini Bapa, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Jauhkan segala rancangan kecelakaan maut virus apapun kami tolak dalam nama Yesus Bapa. Berkatin teman-teman kami, single WL, pemain musik Bapa, juga hamba-Mu terutama yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai hidup mereka ya Bapa, senantiasa melayani-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, lingkungan sekitar sini kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Luar biasa, meskipun kita di tengah pandemi, kok kita bisa bersama-sama kembali beribadah itu, mari kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, tetapi yang membuat kita bertahan sampai hari ini ada karena kita punya pengharapan di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji Dia. Mari katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
bangkit berdiri saudara sekalian, katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah yang merupakan pengharapan kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Allah yang besar. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Haleluya. Engkau Tuhan Raja di atas segala Raja, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyatakan kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian umat-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, saudara sekalian tetap bangkit berdiri. Saya lihat di sini ada penyintas COVID. Wah, luar biasa, ada beberapa penyintas COVID.
Tentunya yang sudah mengalaminya akan merasa betapa pentingnya hari demi hari yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Wow, luar biasa. Kita tidak perlu takut ketika kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Sebab gada Tuhan, sebab tongkatnya menuntun kita. Amin. Perlindungan Dia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami, Engkau penebus hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta kami. Haleluya.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tidak pernah berhenti. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, sekalipun Tuhan di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut. Dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat setia. Kasih setiamu itu luar biasa, besar dan tegak sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah bibir kami selalu memuji menyembah Engkau. Dan kami sangat merindukan Tuhan, suara-Mu itu dinyatakan kepada kami. Setiap saat kami rindu akan firman-Mu, hati kami bagaikan tanah yang gersang, yang merindukan firman-Mu. Ya Tuhan, puaskanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami yakin Tuhan, segala yang ada di dalam hati-Mu yang menjadi rancangan-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menyampaikan firman pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjaga-jaga di Akhir Zaman. Mari kita akan baca Roma 13 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara sekalian, adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal bahwa kita hidup dalam satu dunia yang semakin tua. Sumber alam makin lama kian menipis dan tidak lama lagi akan segera habis. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sosial media bongkahan pulau es raksasa yang sangat besar di Antartika telah terbelah. Karena apa? Karena masalah pemanasan global yang terjadi, dan ini akan meningkatkan derajat panas bumi ini. Ya, dunia di mana kita tinggal ini akan segera berakhir, dan Tuhan Yesus Kristus akan datang lagi pada puncak sejarah dunia. Kapan hal itu terjadi? Tepatnya kita tidak tahu, karena Matius 24 ayat 36 berkata tentang hari kedatangan anak manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena itu kita tidak boleh menghitung-hitung, meramal-ramal kapan kira-kira Tuhan akan datang kembali. Kalau malaikat dan anak manusia pada waktu itu tidak tahu, pendeta tidak boleh sok tahu tentunya. Tetapi yang jelas, Roma 13 ayat 11 tadi berkata bahwa keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah makin dekat lagi. Nah, di ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Itu menunjukkan sebentar lagi surya kebenaran akan segera muncul. Yesus akan datang. Dalam Wahyu 3 ayat 11, Yesus sendiri pernah berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, karena Tuhan bilang, Aku datang segera, kita harus waspada. Kita tidak boleh menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Karena kita nggak pernah diangkat menjadi tim itu yang memikirkan, menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Tapi mari kita menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Nah, walaupun kita tidak tahu kapan kedatangannya, kita harus mengerti apa tanda-tanda yang mendahului kedatangannya.
Para murid pernah menanyakan hal ini langsung kepada Yesus dalam Matius pasal 24. Dan di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Alkitab mengingatkan, di akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat, Mesias-Mesias palsu. Saudara, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah gereja yang bernama Gereja Tuhan yang Maha Besar, yang mengatakan bahwa Mesias itu sudah datang ke dunia. Kalau dulu sebagai laki-laki, Yesus sekarang datang sebagai perempuan. Mereka sangat aktif di sosial media. Bahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus waspada. Ini adalah salah satu penyesat yang muncul di akhir zaman. Jangan dengarkan mereka. Ciri yang berikutnya adalah di ayat 6 dan 7a. Dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sepanjang sejarah peperangan sudah terjadi di mana-mana, menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak, kerugian harta benda yang tidak sedikit. Tapi manusia dengan angkara murkanya masih tetap melanjutkan peperangan. Bahkan mereka menyiapkan diri untuk menyambut perang dunia ketiga, saudara. Nah, di dalam kitab Wahyu, kalau saudara pelajari, nanti pada waktu Antikris memerintah, akan ada 2 perang besar yang melibatkan negara-negara di dunia. Perang pertama disebut Gog dan Magog. Ini adalah perang antara kerajaan-kerajaan di utara Israel dan juga di selatan Israel akan menjepit mereka. Kalau saudara tarik garis lurus dari Israel, di atasnya itu Turki, di atasnya lagi adalah Rusia atau negara dulunya Uni Soviet. Sedangkan selatannya adalah negara-negara Afrika, berkaitan dengan itu juga negara-negara Arab. Akan terjadi perang utara dan selatan. Tapi kemudian akan disusul oleh perang kedua yang juga tidak kalah hebatnya, yaitu perang Harmagedon. Kalau yang pertama utara dan selatan akan menjepit Israel, yang kedua ini barat, negara-negara barat, Eropa dan sekutunya akan berperang dengan negara-negara timur. Akan ada 200 juta orang datang dari timur. Saya percaya China pasti ikut serta, mungkin dia akan kerjasama dengan negara-negara yang lain, barangkali Jepang atau Korea Utara dan sebagainya, menjepit Israel. Tapi pada waktu perang Harmagedon itulah Tuhan Yesus akan datang kembali menghukum antikris dan mencampakkan iblis dan pengikutnya 1000 tahun lamanya di dalam jurang yang tak terduga dalamnya. Peperangan itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi dalam skala yang lebih besar. Ini merupakan tanda kedatangan Kristus. Tanda yang ketiga adalah ayat 7b, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan menghantui banyak umat manusia hari-hari ini. Karena itulah di Indonesia Presiden Jokowi membuka banyak lumbung pangan di mana-mana, menggerakkan orang-orang untuk mulai bercocok tanam. Tahukah saudara, menurut Persatuan Bangsa-Bangsa, setiap malam diperkirakan ada 100 juta anak kecil yang tidur dengan perut kosong. Dan setiap tahun diperkirakan ada 12 juta bayi yang mati karena kelaparan. Ini sesuatu yang menyedihkan. Alkitab juga mencatat bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Oh, tiap berapa hari sekali kita mendengar gempa bumi di berbagai tempat. Di Haiti, beberapa waktu yang lalu dihantam gempa bumi hebat. Di Indonesia juga sering sekali terjadi gempa bumi. Baik vulkanik karena letusan gunung berapi, tapi juga yang sangat berbahaya itu tektonik, saudara. Karena lapisan bawah bumi yang bergeser. Itu merupakan tanda kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Dan tanda berikutnya dicatat pada Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad
Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini bicara soal aniaya yang akan terjadi dan kemurtadan dari orang-orang yang tidak bertahan akan terjadi. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen di Afghanistan menjadi sangat ketakutan karena Taliban memegang kekuasaan. Dan dari sejarah waktu yang lampau mereka menyiksa anak-anak kecil, wanita-wanita, bahkan orang-orang Kristen. Dan hari-hari ini pun kita mulai mendengar beberapa hamba Tuhan mulai dicari door to door sehingga mereka harus melarikan diri. Dan kemudian mereka mengalami penyiksaan, bahkan ada yang mati dibunuh. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya di Afghanistan, tapi banyak negara lain juga seringkali mengalami aniaya. Tetapi di ayat 13 ada firman yang berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, ini janji Tuhan. Ayo kita bertahan sampai akhir. Artinya jangan menyangkali Kristus. Harus memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Karena manusia hanya bisa membunuh tubuh dan tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Tapi Tuhan bisa mencampakkan manusia ke dalam api neraka kalau kita tidak sungguh mengasihi Tuhan, tidak setia kepadanya. Tapi bagi orang yang setia, mahkota kehidupan Tuhan akan berikan. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah saudara, kedatangan Tuhan ke dunia ini akan terjadi dalam dua tahapan yang berbeda. Nah ini kita perlu paham. Pertama disebut sebagai pengangkatan atau rapture. Orang-orang percaya itu akan diangkat ke angkasa, bertemu dengan Tuhan di sana, lalu dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan setelah kurun waktu tertentu, Kristus dan orang-orang kudusnya akan datang kembali dari sorga untuk menjejakkan kaki di bumi. Mendirikan kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai dengan ibu kotanya di Yerusalem di Palestina, yang setelah 1000 tahun akan merger, bergabung dengan kerajaan kekal, yaitu ada pemisahan antara sorga dan neraka. Bagaimana peristiwanya itu akan terjadi? Bersyukur 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mencatat peristiwanya. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita bilang pertama, penghulu malaikat akan berseru. Ya, kita berkata, Mikael adalah penghulu malaikat. Dia akan berseru, saya nggak tahu seruannya apa. Mungkin dia teriak, Tuhan datang. Lalu sangkakala Allah berbunyi, tut. Mungkin suaranya seperti itu. Ya, pasti bukan tererererereret. Yang datang si unyil, bukan Tuhan kalau suaranya begitu, saudara. Nah, tetapi setelah sangkakala Allah berbunyi, Yesus akan turun dari sorga. Lalu orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Kubur-kubur akan terbelah. Orang yang sudah mati akan bangkit mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit juga dari antara orang mati. Dan bagaimana dengan orang percaya? Kalau saya dan saudara masih hidup pada hari kedatangan Tuhan, kita tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Wow, ini luar biasa. Tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Lalu orang yang mati dalam Kristus yang telah diubah, dan kita yang masih hidup yang juga mengenakan tubuh kemuliaan akan diangkat bersama-sama menyongsong Kristus di awan-awan. Sehingga kita bisa nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bisa lagu itu? Kalau tidak bisa belajar dulu. Sebab kalau nggak bisa jangan-jangan diturunin lagi saudara sekalian ya. Ya maksud saya, ayo kita siapkan diri kita karena kedatangannya pasti terjadi. Nah, yang penting sekarang bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Tuhan tahap pertama, yaitu pengangkatan di awan-awan itu.
Dalam Matius 24 ayat 40 sampai 42 dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa yang kita harus lakukan menjelang kedatangannya yang makin dekat? Kata kuncinya, berjaga-jaga. Karena orang yang berjaga-jaga, hidup di dalam kebenaran, kekudusan akan diangkat bersama dengan Kristus. Tetapi yang ditinggalkan akan masuk di dalam masa aniaya dari si antikristus. Nah, kapan Yesus akan datang? Ini banyak tafsiran yang berbeda paham. Ada yang bilang pengangkatan akan terjadi di awal masa aniaya, pre-tribulation. Ada yang bilang di tengah masa aniaya, setelah antikris memerintah dulu 3,5 tahun dari 7 tahun masa dia memerintah. Ini disebut mid-tribulation. Tapi ada juga yang berkata post-tribulation. Pengangkatan akan terjadi di akhir masa aniaya. Saudara-saudara, yang penting adalah kita ini menyiapkan diri untuk diangkat. Jangan bertengkar. Sebelum aniaya, di tengah aniaya, di akhir masa aniaya. Oh ribut, malah nggak diangkat nanti repot. Saudara sekalian, karena itu mari kita penekanannya bukan mencari-cari kapan sih waktunya Tuhan datang. Kapan sih waktunya pengangkatan. Tapi bagaimana sikap kita menjelang pengangkatan itu. Itu yang paling penting. Dan Alkitab mengucapkan hal ini. Berjaga-jagalah. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 berkata demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Haleluya. Jadi kata kunci yang kita harus pegang baik-baik, sikap hidup di akhir zaman adalah berjaga-jaga. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berjaga-jaga itu pertama artinya bersiap sedia, waspada, berhati-hati. Tapi kata kedua, untuk memahami berjaga-jaga adalah tidak tidur semalam suntuk. Berjaga-jaga artinya terjaga, bangun, tidak tidur. Dan inilah yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 11 tadi. Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara, kita tidak boleh tertidur secara rohani. Harus bangun, wake up, sadar, terjaga. Sebab orang yang tidur tidak sadar apa yang terjadi. Oh, kita sibuk melakukan berbagai hal seakan-akan dunia ini akan berlangsung terus sampai selama-lamanya. Tiba-tiba hari Tuhan datang menyergap kita dan kita tidak siap. Bagi orang yang tidak siap, kedatangannya itu seperti pencuri. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangannya justru seperti mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanita. Dan kita akan dibawa di dalam kemuliaan, dalam sukacita yang tak terkatakan. Nah, sekarang apa aplikasinya, penerapan simpel dalam kehidupan kita? Saudara, untuk berjaga-jaga itu ada hal yang harus kita tanggalkan atau buang, yaitu perbuatan kegelapan. Sebaliknya, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa saja yang kita harus tanggalkan? Ada 3 hal yang saya mau jelaskan berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, tanggalkan pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup hura-hura seperti orang pada zaman Nuh, seperti orang pada zaman Lot, makan, minum, kawin, mengawinkan. Kawin nggak apa-apa, tapi kalau kawin mengawinkan, kawin mawin artinya nikah cerai, nikah lagi cerai, wah sana sini. Itu jelas hidup di dalam dosa. Makan pun nggak dosa, tapi rakus itu dosa, saudara-saudara. Saudara tahu
ada orang yang mati gara-gara lingkar perutnya itu lebih panjang dari tinggi badannya. Mati dia. Istilahnya perutnya meletus, saudara. Makan gak dosa, tapi jangan rakus, jangan serakah. Saudara tahu 60% orang yang ada di Amerika Serikat dan Eropa itu overweight, kelebihan berat badan. Karenanya mari kita bukan hidup untuk makan, tapi sebaliknya kita makan untuk hidup. Tapi hidup kita sendiri digunakan untuk memuliakan Tuhan. Hal kedua yang kita harus tanggalkan adalah percabulan dan hawa nafsu. Ini sesuatu yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, pada masa kini percabulan dan hawa nafsu dianggap sesuatu yang biasa. Ya. Mau cabul sama lawan jenis, sama sesama jenis, itu dianggap biasa. Hak asasi manusia. Oh, ini jelas sekali akan mendatangkan hukuman Tuhan. Seperti kepada orang di zaman Sodom dan Gomora. Karenanya di Roma 13 ayat 14b tadi dikatakan, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan daging, hawa nafsu harus ditekan, harus dimatikan, harus bertobat kita ini. Dari segala dosa pada pikiran, pada mata, pada perbuatan, pada sikap hati, pada apapun juga. Kita mau hidup kita dikuduskan makin berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini, jangan digunakan untuk kesenangan dosa, tapi sebagai kesempatan untuk kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan gak mau ada satupun orang masuk neraka. Tapi ada syaratnya. Harus berbalik, harus bertobat kepada Kristus, beriman kepada Dia agar kita diselamatkan. Saudara sekalian, hal ketiga perbuatan gelap yang harus ditinggalkan adalah perselisihan dan iri hati. Jangan hidup di dalam kebencian, dendam sama anggota keluarga, dendam sama teman dulu yang pernah dekat, sekarang menjadi musuh yang paling utama. Ayo kita tinggalkan semuanya itu. 1 Yohanes 3:15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa cirinya orang itu lahir baru? Kalau kasih Allah mengalir dalam hidupnya sehingga dia bisa mengampuni orang lain. Sehingga ketika orang menyakiti kita bisa seperti Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 3 hal dosa yang kita harus tanggalkan. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini pada saat di mana Yesus segera akan datang. Tetapi sebaliknya, kenakanlah, kata firman, perlengkapan senjata terang. Ayat 14 berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah perlengkapan senjata terang itu. Artinya, jadikanlah Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, tetapi menjadi Tuhan, menjadi Raja yang kita taati 100%. Biar dia menguasai hidup kita, membuat kita menjadi anak terang, orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, berikan hidupmu 100% bagi Yesus. Jangan cuma 90% atau bahkan 99,9%. 100% bagi Yesus atau tidak usah sama sekali. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Yesus sanggup mengisi hati kita yang kosong. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini jutaan manusia di dunia mengeluh dan menangis mencari pemuasan hati. Mereka mencarinya dalam uang, dalam gelar, dalam ketenaran, dalam nafsu. Semuanya kosong. Seperti yang pernah disampaikan seorang yang bernama Agustinus dalam bukunya My Confession, pengakuanku. Dia bilang, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah sebelum kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau. Saudaraku yang hatinya gelisah, datanglah kepada Yesus. Bertobatlah dan katakan, Tuhan, Engkau melihat hatiku yang kosong. Ampunilah dosaku, masuklah di dalam hidupku.
Kalau engkau menjadikan Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Raja, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Hatimu akan penuh dengan sukacita. Saya teringat Raja Rock and Roll sepanjang masa yang sangat populer pada zamannya, Elvis Presley. Oh, kaya raya, tenar. Tetapi menjelang akhir hidupnya, dia minta seorang temannya yang bernama Denny Mirror. Dia bilang, "Denny, maukah engkau menyanyikan sebuah lagu bagiku?" Lagu apa, Elvis? Dan Elvis ternyata tidak minta lagu rock and roll untuk dinyanyikan. Elvis berkata, "Nyanyikan bagiku lagu Rock of Ages." Batu karang yang teguh, itulah Yesus Kristus. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Lihat saudara, Raja rock and roll menjelang akhir hayatnya, dia justru rindu Rock of Ages, Tuhan Yesus Kristus, menjadi perlindungan kehidupannya. Betapa kita membutuhkan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan kekal. Nabi hanya bisa memberikan tawaran keselamatan, bukan kepastian. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Kisah Rasul 4 ayat 12, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus." Yesus bukan cuma nabi, bukan cuma rasul. Dia adalah Tuhan Allah yang telah datang di dalam rupa manusia. Dia mencari orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dia memikul salib bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa yang menyebabkan dia rela menanggungnya. Dosa kita, dosa saya dan saudara yang dipikulnya. Dan kalau engkau bertobat percaya, dosamu diampuni, engkau dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, undanglah Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berita Injil. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus kita jadikan sebagai perlengkapan senjata terang? Sebagai Raja, sebagai Tuhan. Karena Yesus akan memakai kita menjadi alat terangnya. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang kotor kita tinggalkan. Sekarang kita hidup baru. Hidup yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya Allah punya rencana sejak jutaan tahun yang lalu. Dia sedang memilih orang-orang percaya di akhir zaman untuk menjadi alatnya, dipakai Allah secara luar biasa. Dan saya mau katakan, orang yang sedang dia cari adalah engkau. Saudara yang sedang dicari oleh Allah. Saudara yang akan dipakai oleh Allah. Maukah engkau berkata, "Ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Aku tidak mau menjadi alat iblis, tapi menjadi hamba Tuhan. Aku tidak mau mengikuti keinginan diriku sendiri, tapi keinginan Tuhan." Bahkan di masa pandemi ini, saya percaya ada revival besar akan terjadi. Saya membaca sejarah, ada revival after plague, atau setelah masa wabah. Di abad kedua misalnya ada wabah Antonin, 1/4 kekaisaran Romawi. Orang-orang di sana mati karena wabah itu. Namun ini kemudian menyebabkan penyebaran kekristenan melalui pelayanan kasih dari orang-orang percaya kepada orang-orang susah, dan juga pelayanan-pelayanan rohani yang mereka berikan kepada masyarakat luas pada masa wabah itu. Abad ketiga ada wabah Siprianus. Ini seperti wabah Ebola. Tapi kekristenan justru makin bertambah pesat pertumbuhannya pada saat masyarakat melihat pelayanan kemanusiaan dari gereja-gereja. Abad ke-16 wabah pes terjadi di Jerman, di Eropa. Tetapi orang-orang Kristen tidak meninggalkan pos pelayanannya. Para pendeta, para dokter, wali kota Kristen tetap melayani masyarakat seperti biasa walaupun mereka punya kemungkinan untuk tertular dan mati. Tetapi kemudian orang melihat dedikasi dan pelayanan kasih para pengikut Kristus itu menjamah hati masyarakat non-Kristen. Sehingga akhirnya penuaian jiwa terjadi. Bukankah hal itu juga bisa terjadi pada masa ini? Ketika pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana.
Saudara, kita harus bangkit menjadi alat kemuliaan Allah. Menyatakan kasih lewat pemberitaan Injil, lewat pelayanan kasih, holistik, diakonia yang kita lakukan. Supaya hati orang yang selama ini tertutup oleh Roh Kudus, hatinya digerakkan dan terbuka. Dan Matius 24 ayat 14 akan tergenapi pada zaman kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, mari kita berjaga-jaga. Hiduplah di dalam doa, intim dengan Tuhan. Hidup kudus, taat kepada firman. Dan hidup untuk memberitakan Injil, sehingga kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, sekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Sebab aku percaya bukan karena Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dalam Worship Night yang diadakan pada hari Rabu 15 September jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel, disertai renungan bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Nyanyian pujian di waktu malam. tiada pernah berubah. Hayut, yang ditunggu-tunggu nih, akhirnya tiba juga. Alive 2021 bakal diadain secara online nih. Mark ya tanggalnya, tanggal 16 sampai 17 Oktober 2021. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 September sampai 3 Oktober 2021. Daftarin diri kalian dengan cara scan barcode atau klik link berikut. Jangan sampai ketinggalan ya. See you at Alive 2021. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah hadir dan menolong kita dalam ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan sudah hadir dan ada di hidup kami, memberkati kami semua. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lama dikuatkan, kami yang menghadapi pergumulan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dan biarlah kami tetap semangat, memelihara kerinduan kami untuk selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi mempelai Kristus yang siap sedia menyambut Kristus Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan para pemimpin rohani kami dimanapun berada. Terima kasih buat kesehatan, pemulihan buat Om Julius dan Tante Julia. Tuhan terus pulihkan kesehatannya, berkati keluarga besar anak cucu mantunya diberkati, Pak Rubin Adi Bulena dan juga keluarganya diberkati, Pak Sito Bu Eti
dan seluruh pengurus, pelayan Tuhan, sidang jemaat GBI Harapan Indah, kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa biarlah kami fokus akan Tuhan hari-hari ini, tidak diikat oleh dunia ini. Kami boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di gereja, entah doa pagi maupun komsel maupun doa malam, kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan berkati kami. Biarlah kami paksakan diri kami untuk hadir di dalamnya, supaya kami kuat. Anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami tolak segala virus corona apapun bentuk variannya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih kalau COVID ini segera melandai daerah-daerah yang masih ada zona hijau. Kami berdoa Tuhan tolong segala roh maut kami tolak dalam nama Yesus. Jemaatmu yang terbaring di rumah sakit maupun ada dimanapun, di ruang ICU, di rumah yang isolasi mandiri, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.